Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual dengan visi guru penggerak modul 1.3. Saya Nugraheni Asri Kaurian, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa saja metode Bagja? Yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang religius, berprestasi, dan bernalar kritis. Dengan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Prakarsa perubahan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang inovatif. Kemudian dengan tindakan atau penyelidikannya, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari informasi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pembelajaran inovatif, dan mencari informasi karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang sering melakukan pembelajaran yang inovatif di kelas? Kemudian bagaimana memilih media inovatif pembelajaran yang tepat agar mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari informasi profil atau tokoh yang berhasil dalam pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, mencari dan mempelajari tentang media pembelajaran yang inovatif. Jabarkan rencana. Dengan pertanyaannya adalah apa langkah pertama untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang mampu mendukung pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Yang ketiga, bagaimana upaya untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran yang inovatif? Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melakukan kolaborasi untuk menyamakan persepsi sesama rekan sejawat dalam pembelajaran yang inovatif. Kemudian membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan media pembelajaran yang inovatif. Membuat sistem pemantauan pembelajaran yang inovatif dan evaluasi pelaksanaan. Dan yang terakhir, membuat indikator capaian mingguan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Gali mimpi dengan pertanyaan yang dibuat adalah, apakah pembelajaran yang inovatif nantinya dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Yang kedua, bagaimana penggunaan media inovatif dalam kegiatan pembelajaran? Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat gambaran tentang pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif yang mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Merancang penataan kelas yang ideal untuk pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Atur eksekusi dengan pertanyaannya adalah, siapa yang bertugas menggagas pelaksanaan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Kemudian, siapa yang bertugas memantau pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat tim penggagas pembelajaran yang inovatif, kemudian membuat jadwal kegiatan beserta guru yang menjadi penanggung jawab tiap poin kegiatan,
kemudian membuat tim pemantau pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, dan terakhir membuat jadwal evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.